kalindongnya situ. Jadi berdiri yang pemulaan berdiri itu bila sanggup, ini rukun namanya. Rukun sembahyang pemulaan berdiri. Berdiri kayak apa? Dulu asal berdiri itu dulu. Nah, kesempurnaannya, nah ini disebut sunnah-sunnahnya atau adab-adabnya. Jadi rukun itu bila kada digawi kesunahannya kada sempurna. Bila kada digawi kesunahannya termasuk kurang adab. Mun berdiri aja nang kayak gini aja sembahyang saja. Kan kada beradab saja apa kayak gini cuma kada beradab. Ada badab. Nah, jadi berdirinya nih itu batisnya kurang lebih sekilan. Lah, jarak batis kanan dengan batis kiri kurang lebih sekilan. Jari-jarinya nang kayak gini. Nah, ini berbicara adab dan kesempurnaannya atau kesunahannya. Amun rukunnya yang wajib asal berdiri aja. Tapi kesunahannya, adabnya, garis miring kesempurnaannya, batis kanan, batis kiri jaraknya sekilan. Bila ada yang birangkang kayak ini, itu lain urusan kita. Kada di kitab nih tuh. Lah, itu mungkin burung kapanasan kada tahu juga. Nah, kayak ini nah sekilan aja. Jadi dalam kitab Sabilul Muhtadin lah paling rapat seini jarak batis kanan batis kiri. Paling ranggang sakilan. Dalam kitab Sabilul Muhtadin Datuk Kalampayan. Jadi kita ada kitabnya lah mun yang babirangkang wallahu alam belum kita tahu. Nah, sekilan. Paling rapat seini jaraknya paling ranggang seini. Selesailah itu berdiri. Nah, lalu kesempurnaan berikutnya lagi waktu berdiri, mata melihat tempat sujud. Itu kesempurnaannya supaya lebih memudahkan khusyuk. Mata melihat ke tempat sujud. Lalu setelah berdiri nih, mata melihat ke tempat sujud, hendak mengangkat takbiratul ihram, kesempurnaannya dibagusakan beristighfar dulu sebelum mengangkat tangan, sebelum mengucap takbiratul ihram beristighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Kenapa minta ampun lawan Tuhan? Karena ibadah orang yang belum bertaubat itu ditolak Tuhan walaupun sah gawiannya. Barangkali kita ini kesembiang maghrib nih, barangkali siang tadi kita menggawi kesalahan belum sempat minta ampun, maka setiap ibadah yang digawi oleh orang yang belum minta ampun lawan Tuhan itu mardut, ditolak. Maka sebelum kita mengangkat takbir Allahu Akbar yang pemulaan, posisikan diri kita dulu sebagai Habibullah, kekasih Allah, supaya ibadah kita diterima. Kayak apa supaya jadi Habibullah? Nabi memberikan bocoran, ya Nabi ibu Habibullah, orang yang bertaubat kekasih Allah. Nah, jadi bertaubat dulu. Apabila bertaubat, wayah berdiri tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Muntung mengucap astagfirullah, hati menyesal lawan kesalahan sebelumnya. Jadi hakikat bertaubat itu ada penyesalan. Biar pian 1000 kali mengucap istighfar astagfirullah, kalau ada penyesalan itu kosong, kada bernilai. Jadi nilai istighfar bila ada dalam kandungannya menyesal. Menyesal inilah intisari bertaubat. Nah, menyesal. Kadang-kadang bisa sampai menangis tuh. Kalau bujur-bujur dia bujur-bujur meresapi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau usah nyari-nyaring, kita aja mendengar. Nah, di dalam hati menyesal. Ini kesempurnaan di dalam berdiri. Nah, mata ke tempat sujud. Kalau mata ini melirik kayak ini makruh. Menoleh kayak ini makruh. Sampai berhiring kayak ini batal sembahyangnya. Ada makruh lagi. Karena syarat sembahyang wajib dada menghadap kiblat. Nah, lalu setelah itu lalu imbah beristighfar, ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya, bagus membaca surah An-Nas supaya memudahkan khusyuk. Nah, baca surah An-Nas dulu. Kenapa surah An-Nas handapnya mun Yasin kepanjangan? Nah, kalawasan Yasin, surah An-Nas dibaca. Imbah nintu jar guru sekumpul pulang, bagus membaca doa mendoakan diri kita dan juriat kita. Ini belum lagi takbir nih. Allahumma ja'alni atau Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bahasa kitanya, ya Allah, jadikan ulun dan juriat ulun tergolong orang yang mendirikan salat. Karena banyak kayak orang Islam yang kan sembahyang. Nah, rugi kan dah? Rugi. Jadi kita berdoa lawan Tuhan supaya dijadikan golongan orang yang sembahyang, orang yang mendirikan salat 5 waktu. Bukan hanya kita, juriat kita juga, karena juriat tanggungan kita. Ada seorang anak perempuan misalnya masuk neraka, ini dikiawa dulu mana abahnya.
Maka abahnya sudah begamis, nah masuk surga sudah. Sekalinya jam malaikat hadang dulu haji, hendak nyawa mengiau. Oh, lalu berurusan. Kada jadi masuk surga, sok neraka sabaranakan. Gara-gara apa? Ada sampat melajari anak tata cara sembahyang. Nah, ini penting. Nah, maka sembahyang 5 waktu yang berdiri tadi membaca, mendoakan. Ada kita penyembahyang anaknya kada. Maka kita jangan putus-putusnya mendoakan anak. Apabila waktu qabul berdoa, diantaranya waktu berdiri hendak melakukan sembahyang 5 waktu. Qabul berdoa waktu itu. Nah, pada doa kita yang paling penting, jangan hanya minta doa sugih, minta doa sehat, minta doa supaya kita dan anak zuriat kita tergolong orang yang mendirikan salat. Bahasa Arabnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Mun kada bisa bahasa kita, bahasa Dayak, bahasa Jawa, bahasa caranya. Paham aja Tuhan. Anak bahasa Suryani kan bisa aja Tuhan dia mengerti aja. Yang indah makoli bisa aja dia. Ada apa? Ya Allah, jabiat. Jadikan diri ulun dan zuriat ulun orang yang mendirikan salat. Nah, hanyar usolli. Banyak mah lagi macam-macam lah, cuma mun kebanyakan kita ambil yang penting-pentingnya aja. Nah, hanyar usolli. Ba usolli fardu subhi itu hukumnya sunnah. Yang wajib tuh berniat di hati. Mengucapkan lafaz niat hukumnya sunnah, bagian dari kesempurnaan salat. Nah, lalu sudah usolli fardu subhi sudah, lalu batakbiratul ihram. Nah, yang wajib termasuk rukun takbiratul ihramnya diucapkan Allahu Akbar. Nah, ini yang wajib. Karena ini rukun qauli, rukun diucapkan, wajib talinga mendengar. Allahu Akbar, wajib talinga mendengar. Mun Allah selesai dah. Ini kada sah atau barja. Allahnya hilang, ada kedengaran kada sah juga. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu yang wajibnya waktu berdiri. 2 sudahlah, berdiri hukumnya wajib, kesempurnaannya sudah tadi. Lalu mengucap takbiratul ihram hukumnya wajib. Kesempurnaan waktu mengucap takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Ini kesempurnaannya aja. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 3 lah, kesarapian aja. Pertama Allahu Akbar. Ini mengangkat tangannya dulu. Allahu Akbar. Jadi Allah bar di sini. 1. Yang kedua Allahu Akbar di sini. Mengulangi Allahu Akbar. 2. Yang ketiga andak dulu tangan di sini. Sudah di sini hanya Allahu Akbar. Ketiga-tiganya sunnah, kada wajib. Yang wajib mengucapkan Allahu Akbarnya tadi. Nah, sedangkan tangan rancak sudah kita tahu yang kayak ini nah tahu jebatan nih. Nah, yang kayak guru sekumpul madahi. Jadi 2 jari di tengah, jari manis, jari kelingking di bawah mengacak, ibu jari mengacak di atas. Yang dikacak nih pagalangan ini nah dikacak. Nah, kayak ini. Mandak di bawah dada, di atas pusat. Karena pian bila melihat orang timbul pas kayak pusat kayak ini aja. Jangan digeduhi. Itu ada mazhab yang lain lah. Jangan digeduhi, jangan mengacak butuh aja. Jangan digeduhi kita. Atau ada jonang kayak ini kena misalnya pian melihat. Jangan digeduhi juga. Yang banyak mazhabnya nih tuh. Nah, kita ini ujar itu kalampayan di kitab Sabilul Muhtadin di bawah dada, di atas pusat. Nah, kayak ini Nah, di bawah dada, di atas pusat, tangannya nang kayak gini. Nah, apa hikmahnya? Supaya menjaga hati waktu sembahyang, supaya khusyuk. Nah, ini pun hukumnya sunnah juga. Jadi pian misalnya Allahu Akbar aja pian, langsung aja baca Fatihah, sah aja sudah. Nah, ini. Nah, cuma kan supaya sempurna dengan beradab, gawe kesunahan-kesunahannya kayak tadi. Nah, usolli kita fardu subhi sudah Allahu Akbar. Nah, ke sini kan kalau ulun kayak ini aja Allahu Akbar. Kenapa? Guru sekumpul kayak ini. Nah, jadi guru sekumpul memilih yang kayak ini sih Den. Jadi kita mau pati sini naik Allahu Akbar. Nah, barnya di sini hanyar. Nah, jelas saya itulah. Nah, waktu muntung mengucap Allahu Akbar, di situ ada niat. Waktu A sampai bar, di situ ada niat. Yang niat termasuk rukun yang ketiga lah, atau rukun pertama kah? Kasar aja tuh ada berapa huruf nih tuh. Karena kan hendak imbai itu berdiri ya Allah Akbar, ya berniat kan imbai jadi tuh. Nah, niat yang di hati wajib 3 aja.
Aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar. Itu aja yang wajib. Aku sembahyang qasad, fardu ta'arud, subuh ta'yin ngarannya. Kada hafal qasad ta'arud ta'yin kada apa-apa, itu istilah aja. Yang penting aku sengaja sembahyang, satu. Aku hendak sembahyang, dua. Atau aku sembahyang. Kata-katanya boleh aja berubah-ubah nih tuh. Nah, sembahyang apa? Sembahyang fardu. Kan sembahyang tuh dua pilihan, ada fardu ada sunnah. Maka kita bedakan fardu. Fardu pun ada 5. Yang mana? Oh, subuh. Nah, sebut subuhnya. Ta'yin kan penjelasan. Nah, maka aku sembahyang fardu subuh. Ini yang wajib ada di hati waktu akbar. Allah, aku sembahyang fardu subuh bar. Nah, di hati. Nah, lalu sudah kayak ini, nah boleh ya lagi pian nak menambahi 3 rakaat ya pian subuh nih kelebihan satu. Nah, 4 imam dikit pian menghadap kiblat boleh aja berdudi. Sebab pun dibuat barataan waktu kini, anu bisa taburirit. Nah, Allah panjang itu nih. Allah. Astagfirullah. Ya, nah, bisa taburirit. Jadi pun pacang taburirit, nah tinggal aja dulu. Bawa yang utama aja. Nah, bini, anak, mintuha ini kata tinggal nih. Nah, 3 nih jadi bawa dibuat. Aku sembahyang fardu zuhur. Sembahyang fardu maghrib. Nah, Allah aku sembahyang fardu maghrib bar. Nah, hanya 3 rakaat menghadap kiblat, 4 imam. Nah, pahamailah yang wajibnya yang mana, yang sunnahnya yang mana. Nah, lalu berikutnya 3 sudah rukun. Nah, rukun yang keempat membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah ini wajib nih dari Bismillahirrahmanirrahim sampai lin. Aminnya sunnah. A'udzubillahnya sunnah. Membaca 2 iftitahnya sunnah. Nah, jadi 2 iftitahnya itu sunnah. Ba'udzubillah sunnah. Aminnya sunnah. Yang wajib itu yang mana? Bismillah sampai waladhdallin. Nah, itu yang wajib. Karena ini wajib, rukun, wajib telinga kita mendengar dan wajib batajwid. Pasih kada wajib, yang batajwid wajib. Kada harus kayak imam Masjidil Haram. Anu berat itu. Nah, kada wajib pasti, yang penting ilmu tajwid pas. Panjangkan. Handap jangan dipanjangkan. Munya handap. Nah, harus sesuai ilmu tajwidnya. Nah, itu kada kawa kita nih waktu singkat. Jadi amun kawa pian ini kesempurnaan Fatihah lah. Amun kawa kita jangan parasa bujur. Jadi wajib kita nih atau harus kita nih membaca, ada kawan yang mendengar, yang kawan itu ahli, jangan bungul pada kita. Nah, ini kawan ini ahli masalah Fatihah. Nah, wal aja kita dengar ipang bacaan Fatihah kok. Lu pian baca, aja kawan pian. Napa nih salah berataan nih. Nah, amun salah banyak, maka umur berapa? Maka sembahyang aja. Kada sah Fatihahnya, kada sah. Nah, kada sah sembahyangnya. Nah, makanya ini perkara yang penting. Kada kawa ditunda-tunda ini nih. Nah, ini kita guru di sini banyak aja ada si Dina. Kalau aja pian kenapa? Anu dengar pang aja bacaan Fatihah kayak apa? Nah, jadi bila yang menurut sini ada salah sini padahkan yang bujurnya. Kayak minta mun kita di sini waktu sedikit ngipet lah. Nah, jadi 7 ayat surah Fatihah itu wajib didengar telinga, wajib batajwid. Nah, imbah itu membaca surah hukumnya sunnah aja. Sunnah membaca surah. Karena sunnah tasarapiannya hendak yang mana ke surahnya. Nah, gitu dulu. Hendak yang panjang mun saurangan. Jangan jadi imam, kalau panjang imam jangan. Habis kena bukaan makmum di belakang. Amun handap-handap silahkan. Yang biasanya paling al-falaq an-nas paling itu penglangganan. Nah, kalau maghrib kuliah qul huwallah. Nah, kenapa aja? Itu mantap tuh. Jadi surah kuliah qul huwallah itu segala macam multifungsi sudah. Hendak sembahyang nah apakah hantam kuliah qul huwallah. Nah, itu sudah serbaguna, kunci Inggris sudah. Nah, itu napanya aja kah hendak hajat, taubat kah, apakah hantam itu yang wajib kah hantam itu. Nah, kenapa aja? Ya kada hafal itu penghafal. Nah, itu penghafal. Atau al-falaq an-nas. Nah, di kelebihannya lah orang mengamalkan kuliah qul huwallah imbah maghrib, ba'diyah maghrib dibacanya surah pertama kuliah, surah ayat di rakaat kedua qul huwallah,
inya diampuni dosa-dosanya nang kaya bayi yang baru lahir. Nah itu fadilatnya. Jadi mun sudah tahu fadilat itu Nabi Muhammad dahi baik baca itu maka hendak apa pulang ya kalau nah satu adalah lalu pulang mau kita nih mau hendak parjakian hidup mudahan segala urusan segala macam kata pingalih rancak-rancak membaca surah Al-Falaq surah An-Nas itu jersiah biasa sejeli di kitab sini mandahkan bila kita nih banyak membaca Al-Falaq An-Nas baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang kita diselamatkan dan disugihakan Tuhan ayo pian diselamatkan kan tentu buat ayat perlindungan nonton diselamatkan dan sugihakan ayo pian hendak selamat hendak sugih hendak mana amalkan din tuh nah, Al-Falaq An-Nas Al-Falaq An-Nas ya, kalau imam Al-Falaq An-Nas terus bacanya kayak ini hendak lakas tuntung nah, pian jujur aja nah imam kau tujuh Al-Falaq An-Nas kau tujuh Yasin surahnya ayo menurut aku Al-Falaq An-Nas amun Yasin imam mau parakah aja sudah kalau bahasan deh kita nah itu contohnya tuh kita jadi kita anu aja terbuka aja kita dasar itu anunya nah, dan makruh hukumnya bahkan bisa haram kalau imam surahnya panjang makmum ada yang kadar itu hukum asal makruh bisa jadi haram makmum ini manhan bakantuk nah, imam ma'ayon surah Yasin taruh aja kita di ini bergeruk kepala sudah makmum nah ini contohnya ini berapa sudah 4 lah Fatihah Fatihah jadi Fatihah rukun sembahyang yang keempat. Nah yang kelima ruku dengan tumak ninah. Ruku dengan tumak ninah. Gerakan rukunya itu yang wajib dan tumak ninahnya. Arti tumak ninah itu berdiam satu mat. Tumak ninah rannya ini ruku ini nah. Berdiam satu mat. Kesempurna sah ruku itu asal tangan sudah kawa menjapelin tuhut sah sudah rukunya. Sah sudah rukunya. Nah tapi kesempurnaan ruku dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu kesempurnaannya 3 kali nah imbah itu pulang kalau perempuan katiaknya dirapatakan kalau laki-laki katiaknya dibuka nah mata boleh memandang tempat sujud bila ngalih boleh yang dipandangnya yang di bawahnya itu nah itu kesempurnaannya rukunya tangannya nang kaya minina nah ini kesempurnaannya kalau ada yang kayak mini sah aja cuma kada sempurna atau kayak mini sah aja juga cuma kada sempurna yang bujur nih nah ini sedangkan batis menurut 2 riwayat ada yang bujur-bujur yang kayak mini lurus ada yang sedikit dilengkukakan sedikit nah bujur aja keduanya juga lah nah itu ruku nah barang siapa membaca waktu ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih sekali sepertiga batang tubuhnya dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Nah, sekali aja. Barang siapa membaca subhana rabbil azim wa bihamdih 2 kali waktu ruku, dimerdekakan oleh Allah 2/3 batang tubuhnya dari api neraka. Tambahi sekali lagi. Rugi mendua aja. Barang siapa membaca subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali, sebatang tubuhnya dimerdekakan Allah dari api neraka. Nah, maka kesunahan ini lah jangan diremehkan. Tuhan mensunahkan hikmahnya 2. Kenapa aja cakap yang bacaan itu wajib aja? Tuhan ini tahu kita ini pengulir. Nah, jadi kada berataan diwajibkan. Tuhan tuh tahu kita ini lemah, kada tapi semangat, kada kuat. Maka kada berataan diwajibkan. Yang diwajibkan aja yang disuruh sempurna, yang sunnah kawah aja ditinggal munkulir. Nah, ini. Cuma adab kita sebagai umat Nabi Muhammad bila mendengar surah, bila mendengar perkara yang sunnah, pahami isi kesunahan ada 2. 1, pemurahnya Allah, baikannya Allah memudahkan kita sehingga kada banyak tugas kita dalam melaksanakan kewajiban. 1. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kesunahan itu? Nah, Tuhan bakal hendak kita masuk surga. Nah, tadi tuh coba lihat ujar Allah Ta'ala tadi Nabi tadi membaca sekali 1/3 batang tubuhnya, baca 2 kali 2/3, baca 3 kali. Nah, berarti apa tuh maksudnya tuh? Lalu dipadahkan ini gawi supaya apa? Supaya kita beruntung gana tuh maksudnya. Nah, beruntung gana. Jadi kalau kita nih tahu sunnah lah, adabnya tuh berniat bercita-cita aku hendak menggawi. Nah, tuh adabnya mun kita sadar
mun kita mengakui jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun kita sadar jadi umat Nabi Muhammad, paluh jagoannya. Jadi mun kita sadar nih umat jadi Muhammad, nah maka bila mendengar perkara yang sunnah, pasang di hati, aku hendak menggawi. Jangan sebaliknya, sunnahkah? Oh boleh, hai ditinggal aja. Nah, kadang lawan kami itu walaupun dasar bujur boleh ditinggal kan sunnah. Tapi adabnya aku hendak menggawi. Nah, itu adabnya. Nah, kalau mendengar yang wajib, aku hendak menyempurnakan. Karena wajibnya kada boleh kada sempurna. Nah, jadi subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali tadi. Yang wajibnya tadi rukuknya dan berdiam satu matnya. Kalaunya rukuk aja tapi kada berdiam satu mat tuh bahasa Arabnya itu makninah. Nah, ruku tapi masih unggat-unggat kayak ini aja. Belum betul maninah ngarannya. Allahu Akbar aja. Sami Allahu liman hamidah. Ini yang tangan yang semalam tuh jelaskan kayak ini. Nah, jadi itu batal tuh. Karena ketinggalan tuh makninah. Lah, jadi kita fokus kepada mazhab Imam Syafi'i lah. Nah, jadi batal. Nah, maka dipadahkan di sini rukun sembahyang yang kelima ruku dengan tumaninah. Apa sudahlah. Rukuknya, gerakannya, bacaannya tadi sunnah, tapi jangan diremehkan. Lalu setelah itu i'tidal dengan tumaninah juga. Arti i'tidal bangkit dari ruku. Ini ruku nih bangkit dari ruku supaya napa? Supaya hendak sujud. Itu tujuan i'tidal. Nah, bangkit dari ruku bacaannya sami Allahu liman hamidah. Nah, bangkit dari ruku ini wajib. Dan wajib pulang bermandak berdiam satu mat yang disebut tumakninah. Berdiam satu mat ini wajib. Nah, membaca Rabbana lakal hamdu sunnah aja hukumnya. Nah, jadi bangkit dari ruku yang disebut i'tidal wajib dibangkitnya berdiam satu mat. Nah, rukun ngarannya, rukun yang keberapa? Yang ke-6. Hitungilah. Dihitungi gitu. Karena timbul tanggal 21 enggak ada dihitungi. Nah, rukun yang ke-6 bangkit dari ruku yang disebut i'tidal ngarannya, membaca Rabbana lakal hamdu. Nah, hati-hati tangan. Jadi bila imam bangkit langsung tangan kayak ini. Jangan sampai ini banyak kayak inilah maka jadi imam lang jamaahnya 10.000. Nah. Sami Allahu yang bujurnya gini, sami Allahu liman hamidah. Nah, sunnah. Jadi dahnya di sini tangan. Nah. Sami Allahu liman hamidah. Ini sedikit dilengkungkan sedikit. Menurut sebutin kaul cugat ka langit. Tapi menurut Imam Ghazali dan Guru Sokumpul, cugatakan ka kiblat sedikit kayak ini. Nah, itu. Nah, tapi madang kayak ini ada apa aja? Ada kaulnya kayak itu. Nah, nih. Jadi sami Allahu liman hamidah. Nah, hanya baca Rabbana lakal hamdu. Membaca Rabbana lakal hamdu sunnah juga. Mangkat tangan sunnah, yang wajib berdiamnya itu. Nah, lalu ada kasus kayak ini. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, ya, biar. Nah, ini sudah menggawi pembatal sembahyang. Betul meninahinya cuma digawinya pembatal sembahyang. Nah, sami Allahu liman hamidah 2 4. Hanyarnya bermandak ini. Betul maninah bujurai tapi nya mengerjakan 4 gerakan. Sedangkan pembatal sembahyang bila digawi sampai 3 gerakan sudah batal. Apalagi itu 4. 1 2 ini hukum hitung 2 3 4. Nah, cuma baik-baik aja 2 1 2 4. Nah, ini pembatal sembahyang nih hati-hati benar nih. Nah, jadi hati-hati benar jangan sampai sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, tagawi pembatal sembahyang. Pembatal sembahyang kada boleh melakukan sesuatu di lain pada gerakan sembahyang sampai 3 kali gerakan. Akhirnya kena ada kita masuk ke bab pembatal kena. Itu contohnya tuh hati-hati. Nah, maka tumakninah berdiam ini hukumnya wajib yaitu i'tidal. Berapa sudah? 6 kah yang ke-7 kah? 6. 6 7. 6 lah. 6 ya kelak. 6. Nah, imbah i'tidal hanyar sujud. Nah, sujud ini yang berdahulu turun 2 lintuhut. Lah, yang berdahulu menyentuh lantai ini 2 lintuhut. Nah, amun kayak ini pang berdahulu aja. Hati-hati itu jurang mbak kayak ini. Ada jurang kayak itu masing-masing aja bang. Cuma kalau di kitab tuh lintuhut berdahulu yang menyentuh lantai. Nah, lintuhut berdahulu hanyar 2 tapak tangan
hanyar dahi, sunnah hidung pulang menyentuh. Nah kayak minta lah. Nah, dua lintuhut, tangan, hanyar dahi, hanyar hidung, menyentuh. Itu waktu sujud. Nah sujud ini 7 anggota. Dahi wajib terbuka nih. Jadi mun zaman Covid semalam misalnya, nah amun hidung aja bertukup, dahi kada terbuka, boleh aja ada bapak, sah aja sembahyangnya. Yang dilarang nih dahi yang di maskeri, hidung kada nah ini. Nah, paham ya? Ada menang kayak apa sembahyang masker aja, nah, boleh aja. Lah yang kada boleh itu dahi bermasker. Nah, ya udah boleh. Jadi kalau sebab dahi ini wajib terbuka. Dan wajib terbukanya sebahagiannya, kada mesti harus berataan. Jadi kalau pian ini kasusnya laki-laki rambut panjang misalnya, sebahagian karena rambut sini kada apa-apa, asal ada aja yang terbuka sebagian di sini menyentuh lantai sah aja. Lah, nah. Jadi mun pian hendak misalnya bermasker di dahi, luangi sedikit di sini nah. Bisa beluang sedikit sah aja. Itu wajib terbuka. 2 tangan nih lurus waktu sujud. Ini boleh aja 2 tangan ini apa? Bersarung tangan boleh aja kada apa-apa mun dingin. Batis bakaus boleh aja juga kada apa-apa. Nah, kada yang wajib terbuka tuh kada. Nah, cuma yang wajib tertutup tuh lintuhut nah, itu aja. Jadi lintuhut wajib tertutup. Nah, itu untuk laki-laki, Nah, lalu kalau untuk bini-bini itu sujudnya, gerakannya sebenarnya sama aja dengan laki-laki, cuma perbedaannya bini-bini lah, nah, parutnya ini nah lawan pahanya disentuhkan, katiaknya dirapatakan, itu aja. Jadi parut lawan paha sedikit bersentuh, paparutan nih lawan paha sedikit bersentuh. Nah imbah itu pulang katiak dirapatakan, itu aja. Yang lainnya sama aja. Nah cuma kena auratnya belain sedikit. Nah itu sujud ini gerakannya yang wajib, dan wajibnya 2 kali. Lah wajibnya 2 kali. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah itu hukumnya sunnah aja. Tapi walaupun sunnah jangan diremehkan. Nah apa fadilatnya? Nah fadilatnya orang yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih waktu sujud itu diangkat Tuhan derajatnya dalam surga. Lalu kita mengamalkan itu pemahamannya kita akan masuk surga dan diangkat Tuhan derajat di surga. Nah itu mengamalkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali yang waktu sujud tuh. Cuma tuh sunnah tapi jangan diremehkan. Nah sujudnya itu yang wajib, batu makninahnya yang wajib. Arti tumakninah berhenti setumat walau sekadar mengucap subhanallah ingat situ. Sujud. Lalu sebelum sujud yang kedua ada duduk antara 2 sujud, itu pun rukun juga. Rukun yang berapa tuh? Yang ke-8 lah. Yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Yang bacaannya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Nah itu duduk antara 2 sujud itu hukumnya rukun, wajib, kada kawa ditinggal. Bacaannya rabbighfirli warhamni hukumnya sunnah. Nah, duduknya kayak apa? Kesempurnaannya kayak duduk tasahud awal. Nah, kayak duduk tasahud awal. Kayak ini. Belakangnya kayak duduk tasahud awal. Nah, setelah itu lalu sujud pulang. Nah, ini sujud yang kedua aja kita aja 2 kali sujud dengan tumakninah. Nah, bacaan rabbighfirli warhamni wajburni itu nah, itu lengkap di situ. Lah, jadi seluruh fadilat apa-apa segala macam dalam kehidupan kita di dunia nih sampai kehidupan kita di akhirat tak kumpul permohonannya di situ. Nah, jadi seluruh perangkat departemen pemerintahan Indonesia mereka ada di situ berarti. Departemen kesehatan ada di situ. Departemen keamanan ada, departemen sosial ada berarti. Jadi baca aja rabbighfirli. Ini departemen keamanan. Supaya jangan masuk neraka, aman enggak ada? Nah, warhamni departemen sosial, sayangi ulun Tuhan. Nah, beri Tuhan aja ki. Banyak. Wajburni. Nah, ini departemen apa jurang apa namanya tuh bin. Wajburni bubuhan bin tuh Badan Intelijen Negara. Nah, betul pulang warfa'ni. Nah, ini urusan pengangkatan pegawai negeri. Nah, ini warfa'ni. Jadi lengkap di situ berarti terkumpul. Jadi rugi kita membaca. Warzuqni itu Menteri Keuangan tugasnya. Nah, itu bubuhan Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani. Warzuqni. Wah, betul pulang wa'afini. Nah, ini Kementerian apa nih itu pulang? Wa'fu anni, ini Kementerian Kesehatan.
Wa'afini wa'fu'ani itu Kementerian Kesehatan. Nah, jadi lengkap di situ amun kabul nih tuh ummah. Nah, maka dalam sembahyang pulang. Jadi jangan model kayak membaca tuh Hawaii. Hati Hawaii itu luar negeri pengandaknya. Hawaii ya kita. Nah, Allahu Akbar ya. Model kayak kada jelas kayak itu. Nah, jadi bocor apa Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hanya Allahu Akbar sujud pulang bocor tuh. Kita berhadapan Allah taala nih. Kadang belaka-lakas. Kenapa? Menjaga toko aja padahal yang memberi rezeki itu Allah sebenarnya. Nah, lawan Allah nih bocor kita. Nah, Rabbi firli warhamni hanya sujud pulang bacaannya sama. Nah, berapa sudah? 9 sudah. Nah, lalu kita imbah 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, zuhur ada duduk tasahud awal. Tasahud awal duduknya sunnah, bacaannya sunnah. Lah, jadi boleh kadar tasahud awal dari sisi sah sembahyangnya, tapi jangan diremehkan. Jadi perkara yang sunnah tuh kayak ini, napa perbedaan sunnah dengan wajib? Nang kayak batang tubuh kita nah, batang tubuh kita nih, ulun nih misalnya kada batangan masih hidup aja. Kalau aja hidup banyak juga orang ada batangan hidup aja. Kada babatis masih hidup. Kada batalinga masih hidup. Kada bamata masih hidup. Kada bahidung masih hidup. Kada begigi begini aja masih hidup aja. Kalau aja makan bubur. Nah, masih hidup. Nah, tapi mun kepala pang paget kira-kira hidup lah. Nah, maka kepala ini menempati rukun ngarannya. Atau batang tubuh hilang kepala aja ada kada hidup juga. Maka batang tubuh ini menempati rukun ngarannya. Sedangkan tangan, mata, telinga menempati sunnah. Nah, jadi walaupun kita hidup, kepala ada batang tubuh, tapi kada batangan, nyaman lah. Kada bermata, nyaman lah. Kada batalinga, nah kayak itu juga kesunahan tuh. Jadi orang ada menggawi rukun-rukunnya aja. Seperti cuma batang tubuh yang ada dan kepala. Tangan kada berisi, batis kada berisi, mata kada berisi, kayak apa hidup? Walaupun hidup aja. Nah, kayak itulah tempatnya sunnah bandingan dengan yang wajib tadi. Perbandingannya tuh kalau kita memandang kepada tubuh kita, kita hendak batangan, gawi yang sunnah. Hendak bebatis, gawi yang sunnah. Hendak yang isi tadung, gawi yang sunnah. Nah, jangan sampai menyia-nyiakan perkara yang sunnah ini luar biasa. Nah, itu yang disebut perbedaan antara rukun dengan sunnah. Nah, duduk tasahud awal, duduknya sunnah, bacaannya sunnah. Nah, cuma duduknya nih batis duduk tasawuf awal nih. Nah, kayak ini nah. Nah, duduknya ini sunnah pian kayak ini. Mun pian handak nang kayak ini pang batisnya sah, dapat aja pahala sunnah cuma kurang sempurna. Handak nang kayak ini pang boleh duduk tasawuf awal nih. Handak basila pang silahkan. Nah, cuma kesunahannya yang adab yang sempurna, nah kayak ini belakangnya nah duduk tasawuf awal. Nah, itu belakangnya. Nah, sedangkan mukanya duduk tasawuf awal, nih tangan. 3 jari digenggam, ibu jari di bawah parut telunjuk. Nah, dan ini jangan terlalu cogat, tundukkan sedikit. Nah, andaknya di atas paha. Nah, kayak ini. Tundukkan. Kalau ada yang cogat kayak ini, yang kajung nih. Nah, ini kurang sempurna. Tundukkan sedikit. Tawadhu kita. Nah, kayak ini. Ini bila sudah illallah. Awan belum illallah. Nah, kayak ini. Ini belum lagi illallah, lagi bila illallah aja. Ada limpat illallah. Oh. Nah, ini limpat ngarannya. Jadi belum illallah lagi kayak ini aja. At-tahiyatul wa asyhadu ilaha illallah. Nah, yang bujurnya kayak ini. Karena bila ada malik orang pina berputar-putar nang kayak ini jangan digaduhi. Nah, jadi gaduhi, jangan mau urusan orang. Nah, pokoknya kita tuh nah ini selesai. Illallah. Nah, tasawuf awal kita. Waktu tasawuf awal. Tasawuf akhir kita juga sama waktu illallah nang kayak ini. Paham lah. Nah, jadi kalau 3 jari ini digenggam, ibu jari di bawah parut telunjuk. Nang kayak ini. Nah, ini dalam kitab nang kayak ini bujurnya. Kitab. Nah, itu tasawuf awal. Duduknya nang kayak mintunya hukumnya sunnah. Nah, lalu rukun pulang yang wajib digawe waktu sembahyang berikutnya duduk tasawuf akhir. Yang keberapa tuh? Yang ke-10.
duduk tasawuf ini 13 saja lah, dikit lagi tuntung nah. Tanggung kita mau nggak habisnya, ini sangkal ini. Nah, duduk tasawuf akhir sebenarnya belakangnya waktu duduk tasawuf akhir tuh yang paling sempurna sunnah nang kaya minina. Nah, belakangnya. Dan jari-jari nih menghadap kiblat. Ini kejadian ada nggak ada kainnya loh kok? Saja kainnya Bapak. Tapi kesunahannya, nah hadap kiblat. Jari-jari yang di bawah sini. Nah kalau dilihat dari belakang, nah ini penampakan dari belakang dulu nah. Nah lalu pian duduk tasawuf akhir hendak nang kaya mini sah. Hendak nang kaya mini sah. Lah ini supaya menambah wawasan aja nih, supaya bila lihat orang bila ganjil jangan digituhi. Nah saja kayak gini ada orang timbul bersila nah aja tasawuf akhir sah aja juga ada tuh orang alasannya bagi pelirkah bangka kada tahu kita pasar bersila hendaknya duduk itu takapit. Nah jadi pasal kayak ini sah aja juga jelas saya lah, cuma yang kesunahan kesempurnaannya nah duduk tasawuf akhir itu penampakan dari belakang lah. Nah penampakan dari muka pulang duduk tasawuf akhir tangannya kada berbeda dengan tangan waktu tasawuf awal. Maandak nang kayak ini sudah dari at-tahiyatul sudah kayak ini. Nah at-tahiyatul lillah illallah. Nah ini jangan diampinakan nih bila sudah kita assalamualaikum warahmatullah masih aja kayak ini kena. Asal bila sudah hendak salam nah hanyarna diambil. Tetap aja nang kayak ini. Hanya kini bisa tampil seorang apabila waktu menyapu muha. Tampil seorang dinya. Paham lah pian? Yang debat takon apabila aja guru aja salawasan kah kayak ini aja. Digenakan ke ini apabila aja ampihnya diturunkan kah apabila kah gini. Jual nampil seorang aja nya. Apabila ampihnya waktu menyapu muha. Tampil seorang dinya. Nah kayak itu caranya. Jadi tetap aja nang kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca gini kena alhamdulillah ya lah. Nah kayak itu caranya. Itu dalam kitab Sabilul Muhtadin gitu penjelasannya. Nah lalu duduk jadi nah yang wajib caranya yang sempurna kayak ini. Mau hendak basila wes hendak kayak tadi kayak apa boleh aja sebenarnya. Jadi bebas saja kalau ada gejala pahakah bangkak apakah nak ada kawa kan nah lo siapa yang kawa nang kami itu caranya ada harus dipaksakan kayak ini nih misalnya merantan bisul makanya ini pacah meladom misalnya. Nah lalu kan gair kita lalu kayak cara yang nyaman sembahyang nah kayak itu cuma wajibnya duduk kesunahannya nang kayak ini caranya illallah. Nah waktu illallah mata ini mencangangin tuh mencangi tunjuk ampih mencangangi tempat sujud. Nah waktu illallah nah itu berapa sudah 10 sudah. Yang ke-11 lah yang termasuk rukun nih membaca tasahud akhir. Membaca tasahud akhir dari at-tahiyatul adalah yang wajibnya nih at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Enggak situ aja. Tulun handapi sudah tuh. Paling handap nih tuh. At-tahiyatu lillah. Itu yang wajibnya kalau at-tahiyatul mubarakatus salawatut 3 kata tuh sunnah aja. Boleh ditinggal. Tapi supaya jangan nyanyok baca aja. Ngalih-ngalih. Ini nyanyok mami kadang-kadang yang mana ditinggal. Baca berataan sudah. Nah, jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik. Nah, ingat situ aja tasawuf akhir. Wajib tuh karena itu rukun qauli, rukun yang diucapkan, wajib telinga mendengar dan wajib tajwid. Nah, lalu berikutnya lagi yang ke-12 mengucap salawat kepada Rasulullah. Nah, mengucap salawat kepada Rasulullah itu imbah membaca tasahud akhir. Sehandap-handapnya Allahumma sholli ala Muhammad. Paling handap. Bagusnya tambahi Sayyidina, sunnah nambahi.
Cuma paling handap nih yang wajibnya nih kalau Allahumma shalli aja belum sah. Mun ala Muhammad aja kada sah. Kenapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang bagusnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad sunnah saja itu, sunnah abad. Yang wajibnya tuh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina tambahi malah sebenarnya kada wajib itu, cuma bagus ditambahi. Kada badab kita kada berbuat Sayyidina. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad itu yang wajibnya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad hukumnya sunnah aja. Nah, sampai ke innaka hamidum majid sunnah juga. Terus sampai ke dajjal itu sunnah berataan. Nah, jadi salawat yang sekurang-kurang salawat kalau pangpian hendak kantut misalnya, hendak lakas misalnya mana dikantut langsung aja Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad langsung ya salam. Sah sudah. Nah, itu rukun sembahyang yang ke-12. Nah, maka kita wajib tuh membedakan. Kebanyakan kita ada mengerti dikira salawat itu tasawuf akhir, padahal lain. Tasawuf akhir juga, salawat juga, cuma andaknya aja beriringan. Dan salawat yang wajib adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sisanya sampai majid sunnah, sampai ke dajjal sunnah. Nah, lalu yang terakhir, ini yang terakhir lah rukun sembahyang yang ke-12. Yang ke-13 itu tertib lah. Yang ke berapa? Ke-12. Nah, ke-12. Yang ke-12 salam. Salam ini sekurang-kurangnya yang wajibnya nih itu assalamualaikum. Lihat situ aja. Yang wajibnya, yang termasuk rukun. Warahmatullah menambah itu sunnah. Moha kita kasubadah sini waktu mengucap salam yang pertama sunnah. Angka ini sunnah. Salam yang kedua sunnah. Jadi apa yang wajibnya? Assalamualaikum. Lihat situ aja. Misal lagi contohnya lah ulun misalnya sudah dajjal jalan sudah dajjal lalu assalamualaikum dia lagi ulun untung sudah sembahyang. Nah, cuma kada sempurna, kesempurnaannya kayak apa? Nah, assalamualaikum ke sini. Ini menurut Datuk Kalampayan dalam kitab Sabilul Muhtadin. Lah caranya nih. Assalamualaikum warahmatullah. Bebulik pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Ini keterangannya dalam kitab Sabilul Muhtadin kayak gitu. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh? Assalamualaikum warahmatullah. Ini ada ya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, itu kada jarang itu kada tahu di mana kambilannya. Ini assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada dan itu ada tahu lah. Wallahu alam entah. Aliran sakahandakiyah saya kada tahu juga. Nah, jadi assalamualaikum kamu nih mata kata bersujud assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini tapi itu sunnah jabatan yang wajibnya assalamualaikum yang pertama. Nah, lalu sunnah pulang mengusap. Nah, dari sini dari ubun-ubun dibaca. Nah, kalau kada hafal ya Allah. Nah, lepaskan duka cita ulun. Itu kalau bahasa kitanya. Lepaskan duka cita ulun hanya alhamdulillahirabbil alamin. Itu sunnah jenis hukumnya. Yang wajibnya tuh assalamualaikumnya itu nah yang wajib. Jelas saya itulah. Nah, yang rukun yang terakhir yang 13 itu tartib. Itu kada ada gawiannya itu. Tartib tuh cuma pemberitahuan aja. Artinya gawi sesuai nomor urut itu aja maksudnya tartib. Gawi sesuai nomor urut. Nah, itu maksudnya tartib. Jadi bila kada digawi sesuai nomor urut kada sah sembahyangnya. Nah, itu 13 nih nah yang kita pelajari. Nah, mudah-mudahan